warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sultiana Damayanti SST MKep, dosen Prodi Sarjana Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini saya akan menyampaikan video tentang pembelajaran yang saya ampuh di mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus dan Bayi dengan jumlah SKS 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini membekali mahasiswa kebidanan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk memberikan asuhan yang komprehensif pada bayi baru lahir atau neonatus dan bayi. Di mana capaian pembelajaran pada asuhan kebidanan neonatus dan bayi ini terdiri dari sikap ada 2 S2 dan S12, pengetahuan ada 2 P1 dan P16, keterampilan umum ada 3 KU5, KU9 dan KU12, serta keterampilan khusus ada 3 KK1, KK7 dan KK8 yang semuanya tercakup dalam RPS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi CPNK 1 memahami konsep neonatus dan bayi, CPNK 2 menganalisis asuhan kebidanan pada neonatus dan bayi, CPNK 3 mengidentifikasi pemenuhan kebutuhan dasar pada neonatus dan bayi, CPNK 4 memahami pemberian imunisasi, CPNK 5 mampu memahami konsep tumbuh kembang pada neonatus dan bayi, serta CPNK 6 mendemonstrasikan manajemen penerapan simulasi deteksi dini tumbuh kembang pada neonatus dan bayi, CPNK 7 menganalisis evidence-based practice dalam pelayanan asuhan kebidanan neonatus dan bayi. Pokok bahasan dan bahan kajian pada pembelajaran asuhan kebidanan neonatus dan bayi meliputi ruang lingkup dan konsep neonatus dan bayi, pengkajian data terfokus pada bayi melalui anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, komunikasi edukasi atau KIE kepada orang tua, kemudian pendokumentasian SOA pada asuhan neonatus dan bayi, serta pencatatan pada buku KIA. Referensi utama pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus dan bayi ini berupa textbook dan buku ajar yang ada di perpustakaan. Textbook dan buku ajar ini telah dihasilkan oleh tim dosen pengampu atau pengajar di mata kuliah asuhan kebidanan neonatus dan bayi. Referensi pendukung berupa jurnal nasional dan internasional yang dihasilkan juga oleh para pengajar yang ada di mata kuliah neonatus dan bayi. Referensi pendukung bisa berupa YouTube, Prodi Kebidanan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Edlink, dan juga Siakat UMJ. Aspek penilaian pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus dan bayi berupa aspek kognitif, afektivitas, dan hasil proyek. Aspek kognitif dinilai dari UTS, UAS, penugasan, dan kuis. Aspek aktivitas partisipatif dinilai dari base learning. Dan untuk hasil proyek berupa leaflet dan poster mahasiswa. Untuk metode pembelajaran pada asuhan kebidanan neonatus dan bayi berupa discovery learning, DIA, delivery, interaction, and assessment, forum group discussion, role play, simulasi, dan praktik laboratorium, serta praktik lapangan. Berikut, mari kita saksikan video pembelajaran tentang pengkajian data terfokus melalui anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang dengan metode pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya, agar dimudahkan dan dilancarkan untuk pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Seperti biasa, kita baca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu ya, dahulu bersama-sama ya. Untuk hari ini kita baca surat An-Nisa ayat 9. Nanti diikuti oleh teman-teman semua ya. Baik teman-teman,
Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lama di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih banyak kepada Heni untuk dibantu ya membaca ayat suci Al-Quran pada hari ini. Ya, teman-teman, tadi kita sudah baca surat An-Nisa ayat 9 di mana terjemahannya adalah kita tidak diperkenankan untuk meninggalkan anak-anak yang lemah. Ya, apalagi kita seorang calon siapa? Calon bidan, ya, calon bidan, ya, dimana kita sebagai orang yang mungkin di terdepan ya, kalau pada saat kita menolong persalinan, pada saat kita membantu ibu hamil, ya, dan anak-anak pun juga sama. Nah, keterkaitannya apa nih Bu? Ya, dari surat yang kita baca dengan pembelajaran hari ini. Ya, hari ini topiknya adalah tentang anamnesa pemeriksaan fisik pada bayi. Ya, dari mulai sini ya kita harus melakukan yang namanya anamnesa pemeriksaan fisik untuk mengetahui kondisi bayi. Yang sesuai dengan ayat yang tadi, kita tidak boleh meninggalkan anak-anak yang lemah. Kita screening mulai dari anamnesa pemeriksaan fisik untuk mengetahui ya apakah anak ini kondisinya baik-baik saja atau tidak. Karena ini nanti membantu kita dalam proses perawatannya. Ya, berbeda nanti perawatan antara anaknya dengan kondisi yang fisiologis. Ya, tidak ada penyakit penyerta ataupun tidak prematur dan BBLR dengan bayi-bayi yang normal. Ya, oke. Jadi sebelum saya mulai materi, saya bacakan untuk capaian pembelajarannya hari ini ya. Diharapkan dapat melakukan pengkajian data terfokus ya, mulai dari anamnesa, kemudian pemeriksaan antropometri, kemudian pemeriksaan TTV dan pemeriksaan fisik ya pada bayi, serta pemeriksaan penunjang. Ini adalah beberapa referensi yang digunakan. Nah, ini adalah pokok bahasan pada hari ini. Mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Boleh tidak saya untuk menanyakan materi yang sebelumnya nih ya. Materi sebelumnya kan kita bahas konsep bayi ya dan neonatus. Masih ingat neonatus dan bayi itu apa? Neonatus itu apa? Neonatus? Izin menjawab Ibu, untuk neonatus itu mulai dari usianya 0 sampai 28 hari, sedangkan untuk bayi itu mulai dari usia 1 bulan sampai 12 bulan. Neonatus ingat ya, neonatus 0 sampai 28 hari. Kemudian bayi usia 1 bulan sampai 15 bulan. Ya, oke, ini nanti kita pelajari. Kemudian anamnesa nih. Apa sih sebenarnya anamnesa? Wawancara. Wawancara untuk apa? Mengetahui kondisi pasien. Apa? Serius kan? Mengetahui kondisi pasien. Mengetahui kondisi pasien. Tidak salah. Anamnesa adalah wawancara yang dilakukan oleh klien. Tanya jawab secara langsung. Untuk mendapatkan apa? Informasi. Ya, informasi atau dari. Ya, dari siapa kalau anamnesa? Klien. Ya, kalau bayi berarti dari siapa? Ibunya. Atau ayahnya. Ya, nah ini atau orang tuanya yang disebut orang tua. Ini yang untuk bayi. Ternyata anamnesa ini ada 2 loh. Ada yang namanya awal anamnesa.
yang artinya dilakukan terhadap orang tua atau wali, karena si klien tidak bisa menceritakan atau berbicara. Terus yang kedua apa? Untuk anamnesa. Ya, anamnesa yang dilakukan pada klien secara langsung. Kita tanyakan pada saat anamnesa. Mulai dari siapa? Identitas. Ya, identitas. Kalau untuk bayi berarti identitas bayi dulu ya. Identitas ibu, kemudian identitas ayah. Ya, kemudian yang ditanyakan lagi apa? Keluhan. Keluhan utama. Yang dimaksud di sini ada keluhan utama, ada keluhan pada saat dia datang. Baik, analisa berikutnya adalah keluhan. Ya, keluhan dari siapa? Klien. Ya, datang ke situ kenapa? Apa? Kok tiba-tiba datang ke klinik atau rumah sakit? Kita tanyakan apa keluhannya. Kalau memang ada sakit, kita tanya lama keluhan tersebut berapa lama. Terus apa lagi? Gejalanya seperti apa? Ya, berlangsungnya terus-menerus tidak? Ya, terus apa lagi? Keluhannya terasa di situ saja atau menyebar? Kemudian berat ringannya sakit banget atau sakit aja. Kemudian riwayat dan persalinannya. Pada saat hamil ibunya ada masalah tidak? Ada sakit-sakit tidak? Ya, itu coba kita tanyakan. Persalinannya normal atau dengan tindakan? Ya, tindakan itu sesar, kemudian vakum, forceps itu tindakan. Ya, terus kemudian riwayat imunisasi. Sudah pernah diimunisasi belum? Ya, apa saja? Kalau perlu adalah cek buku KIA. Ya, dan riwayat kesehatan ibu. Ya, kalau ibu bapaknya punya sakit asma contohnya, itu bisa menurun ke anaknya, ya, kayaknya ditanyakan. Kemudian, nah, ini pemeriksaan fisik yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah antropometri terlebih dahulu. Kemudian tanda-tanda vital, kemudian refleks, kemudian pemeriksaan penunjang jika dibutuhkan. Dan selama pemeriksaan kita harus pantau kondisi bayi. Kalau untuk bayi ya usia 0 sampai 24 bulan kita menggunakan baby scale. Jadi harus kita lepas baju bayinya. Ya. Kita lepas. Jadi semua tidak memakai ya. Diusahakan dia hanya menggunakan celana. Ya, harus diganti dulu kalau memang pakai diapers. Ya, usahakan tidak lagi pipis atau tidak ada pupuk ya di dalamnya. Kemudian baru timbangan kita kasih alas terlebih dahulu ya, harus dialasin. Paling tidak ada alasnya yang bersih ya dan ringan. Jadi timbangannya tadi kalau udah di setting 0 itu sudah ada alasnya. Ya, jadi 0 itu sudah sama alas. Baru bayinya diletakkan. Ukuran panjang badan. Ya, kalau untuk bayi 0 sampai 24 bulan menggunakan infantometer. Yang biasanya pernah lihat ya, yang anaknya ditaruh di tiduran. Ya, tiduran nih, seperti di gambar. Ya, kalau kita melakukan pengukuran pada usia 0 sampai 24 bulan, kita tidak diperkenankan untuk sendiri, harus berdua. Ya, satunya pegang kepalanya, harus nempel pas di Iya, batas pengukurnya ya kepalanya. Terus satunya adalah yang menggeser. Ya, untuk menentukan nih pas nih di kakinya. Jangan menggunakan kaos kaki atau sepatu untuk lingkar kepala. Ya, lingkar kepala diukurnya adalah setiap bulan kalau anaknya usia 0 sampai 5 bulan.
Kalau anaknya usianya 24 sampai 72 bulan dilakukannya setiap 6 bulan. Ya, ini yang dilakukan. Kemudian alat pengukur ya harus pas ditaruh di apa ini? Apa ini? Alis. Ya, di atas alis pas. Kemudian kita ukur ke belakang. Ya, kemudian kita taruh. Oke. Nah, tadi kalau sudah diukur berat badan, panjang badan, tingkat kepala, jangan lupa didokumentasikan atau dicatat di mana? Di belakang. Ya. Apa yang telah kita kerjakan, kita dokumentasikan. Jangan sampai nanti aja deh. Nanti lupa. Ya, harus didokumentasikan di buku KIA. Kalau memang tadi berat badan ya berarti di lembar berat badan per usia. Kalau tadi panjang badan berarti panjang badan per usia. Ada lingkar kepala berarti di tabel lingkar kepala. Oke. Nah, ini adalah pemeriksaan TTV nadi yang pertama. Bu, kalau bayi berarti nadinya di mana kita periksanya? Di dada, ya, di jantung. Bu, belum bisa ya kalau kita menggunakan nadi seperti ini di tangan, belum jelas. Ya, lebih baiknya adalah kita langsung menggunakan stetoskop dan diperiksa denyut jantungnya. Ya, kita hitung selama 1 menit. Nah, ini adalah tabel frekuensi nadi balita. Kalau baru lahir adalah 120 sampai 160 kali per menit. Ini rata-ratanya 140. Ya. Kemudian usia 1 sampai 6 bulan itu rata-ratanya di 130. Ya. 6 sampai 12 bulan 115, 1 sampai 2 tahun 110, 2 sampai 4 tahun 105. Sudah mulai mendekati nadi orang dewasa. Ya. Kemudian habis nadi ada pernafasan. Nafasnya kita hitung. Kita cek ya. Kita lihat ya pergerakan nafasnya berapa kali selama 1 menit. Ya. Kemudian, nah ini ada batasannya ya. Bayi baru lahir sampai 1 tahun 30 sampai 60 kali per menit. Kemudian adalah suhu. Suhu normal bayi ya. Ini adalah suhu aksila. Ya, teman-teman tahu ya, aksila ya. Kemudian kita cek kalau normal adalah 36,5 sampai dengan 37,5. Kalau di atas 37,5 demam. Ya, biasanya ini yang tidak normal suhunya. Kalau kurang dari 36,5 hipotermi. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan fisik head to toe. Ya, head to toe ini kita lakukan apalagi adalah pada bayi baru lahir. Wajah. Ya, wajahnya, mukanya simetris atau tidak. Ya, biasanya kita juga lihat kalau tidak simetris itu kemungkinan ada kelainan kromosom. Contohnya adalah pada Down syndrome. Ya, biasanya dari mukanya saja kita sudah bisa lihat ya, seperti muka Mongol. Ya, berbeda. Oke. Nanti ada hasil sendiri ya kalau Down syndrome. Makanya kita cek, oke, simetris, tidak ada pada Mongol ya pada mukanya. Kemudian ada juga tidak ininya luka ya di mukanya. Terus kemudian ada bekas luka atau tidak ya. Terus setelah di muka kita ke mata. Ya, matanya simetris kanan kiri atau tidak. Hati-hati karena bayi baru lahir kadang terjadi yang namanya distress syndrome ya, respiratory distress syndrome atau RDS. Kita cek dari pergerakan dadanya ya, ada retraksi atau tidak. Setelah dari dada terus kemudian ke perut ya. Kalau bayi baru lahir biasanya masih ada apa? Tali pusat ya, kita cek tali pusatnya basah atau kering
Ya, mengeluarkan cairan atau tidak, kemerahan atau tidak. Terus kemudian setelah dari perut kita ke genitalia. Laki-laki atau perempuan bayinya? Kalau laki-laki pastikan apa? Skrotum, kemudian penis sudah terbentuk ya sempurna. Kalau bayi aterem sudah terbentuk sempurna ya. Kemudian kita cek juga lubangnya ya. Kalau ternyata lubangnya itu ada di samping atau ada di belakang atau ada di bawah ya, bukan di tengah-tengah seperti ini ya, berarti kita harus lakukan kolaborasi atau rujukan ke dokter spesialis anak ya. Kalau kemudian kalau perempuan berarti kita cek apa? Labianya. Labia mayora apakah sudah menutupi labia minora? Anusnya ada lubangnya atau tidak? Kita cek 24 jam dia apa tidak? Dia pupuk atau tidak ya. Oke, setelah dari genital dan anus apa lagi? Ekstremitas ya. Ekstremitasnya kita lihat di tangan dan di kaki simetris atau tidak, kanan dan kiri. Terus kemudian apa lagi? Ya, adanya sindaktil atau polidaktili ya di tangannya. Kalau sindaktil berarti dia ada selaputnya ya. Ada selaputnya nih seperti bebek ya, baik di kaki maupun di tangan. Kalau polidaktil adalah lebih dari 5 jarinya, itu namanya polidaktili. Terus kemudian kita ke punggung ya, punggung. Kita lihat apakah ada spina bifida. Kalau spina bifida berarti kelainan kongenital. Oke. Nah, ini adalah beberapa pemeriksaan fisik yang kita lakukan pada bayi. Oke, bayi baru lahir. Ini adalah pemeriksaan refleks ya. Ini ada beberapa refleks yang kita cek pada bayi. Ada refleks berkedip, tadi udah kita cek ya, berkedip sekalian sama mata. Kemudian ada tanda Babinski ya, gores telapak kakinya ya. Kalau dia gini berarti refleks Babinskinya normal. Moro ya, ini dulu kalau orang dulu bilangnya adalah apa ya namanya, gebrak. Refleks kaget ya. Refleks moro adalah refleks kaget. Kalau dulu ditaruh di meja, habis itu gitu. Sekarang nggak boleh ya, nggak boleh ya. Paling tidak kita sentuh aja terus dia ada refleks seperti ini, udah ya, berarti refleks moronya normal ya. Kalau dulu taruh di meja berat gitu, sekarang nggak boleh ya. Terus kemudian ada yang namanya menggenggam. Tangan kita diletakkan di jarinya. Biasanya kan anak bayi gitu ya, refleks ya, langsung digenggam. Oke, ini adalah beberapa refleks pada bayi. Penunjang, ada pemeriksaan laboratorium, ada pemeriksaan radiologi. Jika diperlukan, kalau memang tadi ternyata keluhannya, gejalanya yang kita periksa ternyata, contohnya pada saat kita periksa mata kok kuning bayinya, terus kemudian kita cek juga kulitnya kok kuning, berarti kita perlu pemeriksaan penunjang. Apa pemeriksaan penunjangnya? Laboratorium. Berarti kita ngapain? Ambil darah untuk cek darahnya ya. Berarti itu kolaborasi kita dengan pihak laboratorium ya. Sekarang kita berdiskusi atau tanya jawab ya. Tadi berarti pada saat yang pertama kali kita lakukan pada pasien untuk mendapatkan data yang pas, berarti kita harus ngapain? Setelah anamnesa, ya kencang, antropometri, terus kemudian pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, ya, pemeriksaan fisik. Oke, semuanya nih ya udah jawab ya. Oke, berarti tidak ngantuk ya? Alhamdulillah. Oke, silahkan buka Adlib
ya. Silahkan buka Etselingnya, ya. Silahkan ke absensi terlebih dahulu. Tadi belum sempat kita absensi, sekarang kita absen, ya. Silahkan cek di sana barcode-nya. Setelah absensi, buka di situ ada link quizzes, ya. Kemudian kita join untuk quiz di quizzes.com. Silahkan. Sofia, nomor 1 mana Sofia? Ada Adelia Putri. Ganjil. Tinggal tertinggi ya dari kuis hari ini. Terima kasih. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Maaf jika ada salah kata dari saya. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran asuhan kebidanan neonatus dan bayi dengan materi anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan pada penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.